Bunda, bocorannya 2023 untuk P3K ini pakai observasi lagi atau chat NVK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru semuanya? Di video kali ini kami akan memberikan 3 kabar penting yang ditujukan kepada rekan-rekan calon ASN P3K. Di sini ada 3 kabar penting. Pertama, terkait pembuatan rekening bagi para guru yang sudah mengisi DRH. Kemudian untuk rekan-rekan yang kemarin TP, ada kebijakan baru bagi rekan-rekan semua saat nanti P3K 2023. Dan ada kabar baik juga Bapak Ibu, DRH 100% diterima oleh BKN dan BKD. Kita ucapkan selamat dan sukses. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kabar pertama kami akan sampaikan berkaitan dengan hasil verifikasi berkas oleh verifikasi ataupun verifikator instansi, yakni dari BKD. Kalau sebelumnya kita sudah melihat hasil verifikasi yang katanya itu adalah verifikasi awal ya, saat pendaftaran berupa pas foto, berupa ijazah maupun berupa hasil serdik ya. Namun sekarang sudah benar-benar muncul hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi berupa berkas-berkas pengisian daftar riwayat hidup. Nah, bagi Bapak Ibu yang kemarin sempat login dan belum mendapatkan informasi ini, kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk segera ya dapat mengecek kembali apakah hasil verifikasi berkas oleh BKD ataupun instansi ini Bapak Ibu sudah dapatkan secara sempurna. Memang kabar baiknya Bapak Ibu, mayoritas ataupun rata-rata boleh kita katakan bahwa semua berkas pengisian daftar riwayat hidup Ibu Bapak Ibu, jika memang tidak ada indikasi pemalsuan ataupun kecurangan, maka semuanya dinyatakan diterima. Di sini di antara berkas yang dinyatakan diperiksa adalah surat pernyataan ya, sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani. Ini tidak semua. Contohnya seperti tidak tidak mengajukan pindah, kemudian juga tidak meminta TPP. Ini ada beberapa daerah yang mengatakan ataupun menyampaikan persyaratan khusus seperti yang dimaksud. Kemudian yang kedua adalah surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi. Ini juga sudah di ACC. Kemudian file scan surat pengalaman kerja ini ya. Kemudian KTP, ini seperti yang sudah kita upload. Kemudian surat keterangan menunjukkan akreditasi universitas perguruan tinggi. Ini artinya sudah dicek Bapak Ibu, akreditasi kampus Bapak Ibu sudah oke. Nah, silakan Bapak Ibu cek apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi ini. Nah, berkaitan dengan contreng berbeda antara hitam dan putih, ini pada prinsipnya sudah disampaikan itu adalah sama saja Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah tercontreng seperti ini maka dianggap sah. Kemudian informasi yang kedua kita dapatkan berkaitan dengan rekan-rekan semua yang diminta untuk membuat rekening ya, membuat rekening. Nah, di sini adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Meskipun ini sudah lewat, namun ini ada kabar baik bagi rekan-rekan semua yang ada di Jakarta khususnya, dan mungkin Bapak Ibu juga mendapatkan informasi di daerah lain. Ini sudah ada ya edaran berdasarkan surat dari PT Bank DKI, ini khusus bank daerah ya, perihal pembuatan rekening tabungan. Jadi semuanya disatukan rekeningnya bagi tunjangan calon P3K guru tahun 2022. Dinas Pendidikan Provinsi DKI dengan ini menginformasikan sebagai berikut. Nah, ini pembuatan rekening secara serentak dilakukan oleh masing-masing, namun ini nanti menuju ataupun melakukan di bank yang ditunjuk. Ini paling lambat minggu kemarin, artinya ini sudah berproses untuk proses penggajian gaji Bapak Ibu sambil menunggu ya usul NIP 3K yang dilakukan oleh BKD ke BKN. Kemudian informasi juga yang sama berkaitan dengan rekening ini kita dapatkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ya. Di sini sudah disebutkan di tanggal 16 Mei kemarin, semalam ya ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor undangan berdasarkan keputusan Bupati Bogor nomor sekian. Ini juga tentang penunjukan PT BPRS. Ini artinya juga bank swasta, maksudnya bank daerah yang ada di Kota Bogor sebagai bank penyalur penghasilan pegawai. Maka bagi rekan-rekan yang semua sudah
mengisi DRH dan unggah dokumen pada website SSCSN, maka semuanya diminta. Pertama, P3K Jabatan Pelaksana Guru di lingkungan Kabupaten Bogor Formasi 2022 melakukan pengisian daftar hidup ini sudah, dan sampai dengan tahap usul NP3K itu ada sebanyak 2.982 orang, dan gaji P3K Jabatan Pelaksana Guru tahun 2022 dapat diberikan dengan memastikan semua data yang dibutuhkan dalam proses pencairan sudah siap dan sesuai dengan ketentuan. Kemudian PT BPRS Bogor melaksanakan layanan pembukaan rekening kepada seluruh calon P3K. Nah, ini harinya ya, dia disediakan 3 hari, Senin, Rabu, Senin sampai Rabu ya. Ini artinya tanggal 22, 24 dan 20 Mei mendatang. Ini tempatnya sudah disiapkan di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan informasi ini, mudah-mudahan ini menjadi kabar secara umum bagi Bapak Ibu. Ini syarat-syaratnya silakan disiapkan pembuatan rekening ya bagi Bapak Ibu yang mungkin yang belum punya rekening. Kalau yang sudah mungkin nanti bisa disampaikan ke panitia. Nah, ini adalah daftar wilayahnya ya, sesuai dengan jadwal. Nah, Bapak Ibu, kemudian informasi berkenaan dengan apa yang disampaikan di surat edaran ini juga disampaikan melalui media CPNN. Di mana di sini disebutkan ribuan guru lulus passing grade P3K 2022 mulai bikin rekening gaji. Apakah Juni nanti raplan? Nah, tentu saja nanti apakah diadakan raplan atau tidak, ini sama ya di Kabupaten Bogor, ataupun tidak, tergantung dari SPMT dari rekan-rekan semua nanti. Kalau misalnya usul LP3K-nya memang diterima di bulan Juni ya, bulan Juni atau bulan Mei SPMT-nya, maka tentu bisa dirapel. Tapi kalau jika tidak, maka terpaksa sesuai dengan tanggal SPMT dari rekan-rekan semua. Kemudian kabar terakhir Bapak Ibu, ini berkenaan dengan informasi yang baru saja kita dapatkan untuk rekan-rekan P2, P3 khususnya. Kabar yang kita dapatkan dari pesan Bu Nunuk ya. Ini ada pertemuan kemarin berkaitan dengan persiapan seleksi P3K tahun 2023. Nah, di sini ada informasi berkaitan dengan rekan-rekan yang TP, khususnya yang P2, P3 yang kemarin melakukan observasi, namun sampai saat ini belum diangkat ya, belum mendapatkan penempatan di tahun 2022. Nah, untuk 2023 ini kabar yang kita dapatkan dari Bu Nunuk bahwa rekan-rekan semua nanti tidak lagi melakukan observasi ataupun tidak dipakai lagi nilai observasi Bapak Ibu ya, tidak dipakai nilai observasi tahun 2022, akan ada observasi baru. Namun observasi yang dimaksud adalah dengan menilai diri sendiri ya. Jadi tidak lagi kepala sekolah, pengawas ataupun guru senior, tetapi menilai diri sendiri, sama saja seperti Bapak Ibu yang mengikuti ujian CAT UNBK. Artinya menjawab sosial kultural, kemudian menjawab wawancara dan sebagainya, itu dijawab secara mandiri, menjawab sesuai dengan apa yang terjadi pada diri Bapak Ibu. Nah, untuk jelasnya kita dengarkan pernyataan Ibu Nunuk Suryani. Bunda, ini Bunda Nusun yang statusnya P3, bocorannya nanti gimana? Ada penempatan tes lagi. Observasi atau bagaimana ya? Ada informasi. Observasi ada nggih? Yang observasi sudah sekian tahun itu. Iya, Bu. Pak lagi kita. Bisa kritis nggak usah dites. Langsung sertifikasi. Yang bilang. Ya artinya dipermudah lah gitu, Bu. Jangan sampai kan dulu hanya portofolio, sekarang harus tes loh gitu. PPG yang menetapkan tesnya adalah tim panitia nasional. Nah. Timnya tuh galak banget. Kita ganti udah. Bunda, bocorannya 2023 untuk P3K ini pakai observasi lagi atau CAT UNBK? UNBK, tapi soalnya soal observasi diri gitu. Sendiri, observasi diri sendiri. Oh, diri sendiri? Gak jauh beda dengan kepala sekolah kemarin? Tapi nggak melewati kepala sekolah. Oh gitu. Insya Allah. Amin.